Hai teman-teman, selamat datang di channel KPPTN. Nah, untuk video kali ini aku akan membahas terkait materi TKA yaitu kimia, khususnya pada bab pelarutan. Sebelumnya, izinkan aku perkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Zulfa Kamila Fawaz, bisa dipanggil Zulfa. Aku adalah tutor kalian di KPPTN. Nah, sebelumnya aku ingin menanyakan sesuatu pada kalian. Pernah nggak sih kalian mengaduk gula di dalam air? Nah, apa sih yang terjadi pada gula tersebut? Tentunya ketika kita mengaduk gula tersebut nantinya akan larut menjadi satu dengan air. Nah, keadaan itulah yang kita namakan larutan gula. Nah, lanjut, apa sih larutan? Larutan adalah campuran yang bersifat homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat yang tidak bereaksi secara kimia dan komposisinya dapat bervariasi. Lanjut. Nah, pada gambar di slide ini digambarkan yaitu terdapat zat terlarut yang nantinya akan dimasukkan ke dalam suatu pelarut. Nah, zat terlarut ini dapat berupa gula ataupun sirup. Dan masih banyak zat terlarut lain contohnya. Zat pelarut ini berupa air murni. Nah, ketika zat terlarut atau gula ini dimasukkan ke dalam air murni yaitu pelarut. Nah, ketika tidak diaduk, gula tersebut nantinya akan mengendap di bawah. Nah, pada saat itu kita masih bisa membedakan mana yang gula atau mana yang zat terlarut dan mana yang pelarut atau air. Nah, akan tetapi ketika sudah kita aduk atau sudah kita larutkan, kita tidak bisa lagi nih mana sih yang gula, mana yang air. Nah, kondisi itulah yang kita namakan larutan. Nah, jika yang dilarutkan gula, maka dinamakan larutan gula. Nah, jadi larutan ialah pelarut ditambah zat terlarut. Kapan kondisi suatu zat dinamakan larutan? Ketika partikel zat terlarut tidak dapat terlihat sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya. Nah, larutan ini ada dua macam, yaitu larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Larutan elektrolit dibedakan lagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, larutan ini adalah perbedaan antara ketiga larutan tersebut. Nah, pada sisi daya hantar listrik, elektrolit kuat dapat mengantarkan listrik dengan kuat. Elektrolit lemah dapat menghantarkan listrik namun lemah. Kemudian non-elektrolit, dia sama sekali tidak dapat menghantarkan listrik. Kemudian pada uji nyala lampu dan uji gelembung gas pada kedua elektroda, ini biasanya dapat kita lihat dengan melakukan praktikum. Pada elektrolit kuat, lampu akan menyala terang dan terdapat banyak gelembung. Elektrolit lemah, lampu menyala redup dan sedikit gelembung. Pada larutan non-elektrolit, dia sama sekali tidak menyala dan tidak ada gelembung. Nah, pembedanya yang pada yang ketiga yaitu ionisasi dalam air. Pada elektrolit kuat, dia terionisasi dengan sempurna dan mengandung banyak ion, serta memiliki derajat ionisasi sama dengan 1. Kemudian elektrolit lemah, dia hanya terionisasi sebagian dan mengandung sedikit ion, dan memiliki derajat ionisasi lebih dari 0 dan kurang dari 1. Kemudian larutan non-elektrolit, dia sama sekali tidak dapat terionisasi sehingga tidak mengandung ion dan memiliki derajat ionisasi sama dengan 0.
Lanjut, pembeda yang keempat yaitu pada ikatan kimia. Elektrolit kuat memiliki ikatan kimia yaitu ikatan ionik dan ikatan kovalen polar. Elektrolit lemah memiliki ikatan kovalen polar dan larutan non-elektrolit memiliki ikatan kovalen non-polar. Jadi, ikatan kovalen polar ini tidak semuanya termasuk ke dalam elektrolit kuat dan tidak semuanya termasuk ke dalam elektrolit lemah. Kemudian jumlah molekul. Pada elektrolit kuat tidak ada molekul dalam larutan. Pada elektrolit lemah sedikit terdapat molekul pada larutan. Kemudian pada non-elektrolit dia memiliki banyak molekul dalam larutan. Nah, contohnya elektrolit kuat yaitu ada HCl pada asam, NaOH basa, NaCl garam. Pada elektrolit lemah contohnya CN, AH3. Pada larutan non-elektrolit contohnya yaitu senyawa selain asam, basa, dan garam yaitu C2H6OH, C6H12, dan O6. Dan sebenarnya masih terdapat banyak contoh lagi namun tidak saya cantumkan. Nah, lanjut pada konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan ini menjadi dasar perhitungan pada bab-bab selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu ada persentase massa, menyatakan jumlah massa dalam gram zat terlarut dalam tiap 100 gram larutan. Dirumuskan dengan persentase massa sama dengan zat terlarut per massa total larutan dikali 100%. Nah, massa total larutan ini adalah massa zat terlarut dan ditambah dengan massa pelarut. Sebelumnya bila terdapat suara berisik, suara motor. Kemudian selanjutnya terdapat persentase volume, yaitu menyatakan jumlah volume dalam liter zat terlarut dalam tiap 100 liter larutan. Dirumuskan dengan persentase volume sama dengan volume zat terlarut dibagi volume total larutan dikali 100%. Rumus ini harus kalian hafalkan atau kalian bisa latihan soal terus-menerus agar hafal rumus-rumus tersebut. Selanjutnya ada molalitas, yaitu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kilo atau 1000 gram pelarut. Dirumuskan dengan molalitas sama dengan mol zat terlarut per massa zat pelarut dalam kilogram, atau molalitas sama dengan massa terlarut per ml terlarut dikali 1000 per massa pelarut dalam gram. Molalitas ini disimbolkan dengan huruf M kecil. Kemudian selanjutnya molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Rumusnya yaitu molaritas sama dengan mol zat terlarut per volume larutan. Dan satuannya menyesuaikan, apabila mol dia berpasangan dengan liter, apabila mol dia berpasangan dengan mililiter. Rumus yang kedua yaitu molaritas sama dengan massa zat terlarut dalam gram per ml zat terlarut dikali 1000 per volume larutan dalam mililiter. Nah, molaritas ini biasanya disimbolkan dengan huruf M besar. Nah, kenapa sih kok ada dua rumus? Nah, dua rumus ini menyesuaikan tergantung soalnya. Apakah dia diketahui MR atau tidak? Apabila dia diketahui MR, dan maka kita menggunakan rumus yang bawah. Apabila tidak diketahui MR dan kita sudah mengetahui molnya, maka menggunakan rumus yang atas. Berikutnya terdapat fraksi mol. Nah, biasanya disimbolkan dengan huruf X besar, menyatakan jumlah mol suatu zat terlarut atau pelarut dalam jumlah mol total larutan. Dirumuskan dengan fraksi mol zat pelarut atau XA sama dengan Na per Na plus Np. Na ini mol zat pelarut dan Np itu mol zat terlarut.
di sini salah ya, seharusnya mol zat larut, bukan zat pelarut yang NP-nya. Nah, jika fraksi mol zat larut yaitu mol zat terlarut dibagi total mol zat. Nah, yang perlu diingat di sini, apabila fraksi mol zat pelarut dan fraksi mol zat terlarut dijumlahkan, dia pasti menghasilkan 1 atau mempunyai jumlah 1. Berikutnya ada bagian per juta atau ppj sama dengan part per million atau ppm. Dirumuskan dengan massa zat dalam kilogram dibagi massa total dalam kilogram dikali 10 pangkat 6 atau massa zat dalam kilogram dibagi volume larutan dalam liter dikali 10 pangkat 6. Lanjut, kemudian ada teori asam basa. Nah, teori asam basa ini ada 3, yaitu asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan juga Lewis. Nah, menurut Arrhenius, asam ini adalah zat yang dapat menghasilkan ion hidrogen jika dilarutkan dalam air, dan basa adalah zat yang dapat menghasilkan ion hidroksida jika dilarutkan dalam air. Nah, contoh asam yaitu HCl apabila dilarutkan dalam air atau ditambah H2O, dia akan menghasilkan H3O plus Cl. Nah, H3O ini bisa diuraikan lagi yaitu H2O plus H plus. Nah, H plus inilah ion hidrogen. Nah, maka HCl dinamakan asam. Kemudian basa NaOH plus H2O akan menghasilkan Na plus OH- plus H2O. Lah, OH- inilah yang dinamakan ion hidroksida. Nah, jadi NaOH ini termasuk basa karena NaOH apabila dilarutkan ke dalam H2O atau air, dia menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Berikutnya asam basa menurut Bronsted-Lowry. Asam adalah zat yang memberikan proton atau donor proton. Basa adalah zat yang menerima atau akseptor proton. Nah, pada gambar di samping tersebut, mungkin muncul pertanyaan pada kalian. Bagaimana sih cara mengetahui mana itu asam dan mana itu basa? Dari reaksi ini, pertama kita tentukan terlebih dahulu. Yang dinamakan pasangan, dia pastinya memiliki unsur yang sama. Misal, HCOOH pasti berpasangan dengan HCO-. Karena apa? Dia memiliki unsur sama. Nah, langkah selanjutnya adalah kita cari nih mana asam, mana basa. Nah, asam dia biasanya atau pasti memiliki ion hidrogen yang lebih banyak dari pasangannya. Nah, pada kedua unsur ini yang memiliki ion hidrogen lebih banyak adalah HCOH. Maka HCOH ini termasuk asam. Dan HCO- termasuk basa. Nah, untuk penamaan konjugasi, pada spesies kanan pasti ditambah atau memiliki penamaan konjugasi. Namun pada spesies kiri dia tidak diberi penamaan konjugasi. Jadi, HCO- ini dinamakan basa konjugasi. Nah, kemudian kenapa sih yang asam itu memiliki ion hidrogen lebih? Karena yang disebutkan Bronsted-Lowry di sini, asam dia adalah zat yang memberikan. Nah, kalau kita memberikan, pastinya tentu kita harus memiliki sesuatu tersebut terlebih dahulu dong. Sama seperti halnya pada reaksi ini, HCOH dia harus mempunyai ion hidrogen untuk dapat memberikan. Maka HCOH ini adalah asam.
Nah, sama seperti halnya pada H2O dengan H3O+. H3O+ memiliki hidrogen paling banyak dan maka dinamakan asam. Dan H2O memiliki hidrogen lebih sedikit dari H3O, maka dinamakan basa. Lanjut, kemudian asam basa menurut Lewis. Asam adalah zat yang menerima pasangan elektron atau akseptor pasangan elektron. Basa adalah zat yang memberi atau donor pasangan elektron. Terbalik dengan tadi ya, asam basa menurut Brown-Lowry. Menurut Brown-Lowry, yang mendonor itu apa? Asam. Namun, menurut Lewis, yang mendonor itu basa. Tapi bedanya di pasangan elektron dan kalau tadi proton. Nah, contohnya H plus NH3 akan menghasilkan NH4+. H plus dia tidak memiliki pasangan elektron bebas atau PEB. Namun NH3 ini memiliki dua pasangan elektron bebas atau PEB. Nah, karena NH3 ini memiliki PEB, nah, maka NH ini wajib memberikan PEB-nya kepada yang tidak atau kekurangan PEB. Nah, jadi tadi yang memberikan apa? Basa. Jadi NH3 ini termasuk basa dan H+ ini termasuk asam karena dia menerima PEB dari si NH3 ini. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Lanjut yaitu ada larutan asam. Larutan asam berdasarkan kekuatannya dibedakan menjadi dua, yaitu larutan asam kuat dan larutan asam lemah. Asam kuat yaitu asam yang seluruh molekulnya terurai menjadi ion, contohnya HCl, NO3, HBr. Asam lemah yaitu asam yang hanya sebagian molekulnya terurai menjadi ion, contohnya HF, HCN, H2S, dan lain sebagainya. Lanjut, kemudian larutan basa. Sama seperti halnya larutan asam, larutan basa berdasarkan kekuatannya ada basa kuat dan basa lemah. Basa kuat seluruh molekulnya terurai menjadi ion, contohnya LiOH, NaOH, KOH, dan sebagainya. Basa lemah dia hanya sebagian molekulnya yang terurai menjadi ion, contohnya NH3 yang tadi dibahas pada teori Lewis, kemudian NH2OH, NH4OH, dan lain sebagainya. Nah, sampai di penghujung video. Sebenarnya materi larutan ini masih banyak lagi. Ada titrasi, hidrolisis, dan juga ada hasil kali kelarutan atau KSP. Dan nantinya bab tersebut akan saya berikan pada latihan soal dan juga pembahasan soal tentunya pada video selanjutnya. Nah, terima kasih telah menonton video hingga akhir dan jangan lupa untuk subscribe channel KPPTN untuk mempersiapkan persiapan UTBK kalian lebih lanjut dan follow Instagram KPPTN untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dunia perkuliahan ataupun jalur masuk menuju perguruan tinggi. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.